Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Intan Marsha. Saya berasal dari program studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung Mangkurat. Sebelumnya, terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak sekalian untuk mendengarkan penyuluhan saya pada sore hari ini. Penyuluhan kali ini saya lakukan guna memenuhi tugas bahasa Indonesia saya. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasannya sekarang sedang musim buah mangga. Tentunya kalau buah mangganya kita makan langsung seperti biasa pasti akan membosankan, bukan? Jadi di sini saya akan memberikan ide kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengolah mangga tersebut menjadi sebuah produk atau makanan yang bernilai ekonomi dan berdaya jual. Produk tersebut atau makanan tersebut adalah keripik dari buah mangga. Ibu Bapak udah pernah dengar belum keripik dari buah mangga? Belum ya? Baik, di sini saya akan memberitahu cara membuatnya, cara membuat keripik dari buah mangganya. Yang pertama-tama kita siapkan dulu buah mangganya. Untuk jenis buah mangganya, Ibu dan Bapak boleh pilih sesuai selera masing-masing. Dan untuk kemasakan atau kematangan buah mangganya, saya sarankan untuk tidak terlalu matang atau mengkal sebenarnya. Jadi ketika dibuat keripik itu teksturnya tidak terlalu lembek. Ketika sudah disiapkan mangganya, setelah itu kita kupas kulit mangganya dan kita iris tipis-tipis. Mengirisnya dapat seperti ini. Jadi ketika dibuat keripik bentuknya bagus. Setelah itu kita rebus gula dan air sampai mengental, tidak sampai seperti karamel, tetapi sampai mengental saja. Dengan perbandingan 1:1, gula dan airnya 1:1. Jika sudah, kita masukkan irisan mangga ini tadi ke dalam air dingin yang sudah dicampur dengan garam, vanili, dan larutan gula yang kental itu tadi. Kita rendam selama kurang lebih 1 jam. Gunanya agar si keripik itu nantinya teksturnya menjadi lebih renyah. Setelah sudah direndam selama kurang lebih 1 jam, kita tiriskan dan kita masukkan ke dalam freezer atau kulkas selama kurang lebih 1 hari. Atau setidaknya sampai si keripiknya itu sudah beku gitu. Jadi tingkat kerenyahannya itu lebih daripada sebelumnya. Jika sudah 1 hari lewat begitu, kita goreng si keripik irisan mangganya tadi ke dalam minyak yang banyak sampai si keripiknya itu terendam dengan api yang besar. Setelah sudah kita goreng sampai matang, nanti bentuknya akan jadi seperti ini, Ibu. Setelah itu kita tiriskan dan kita dinginkan. Nah, jika Ibu Bapak sekalian ingin menjual si keripik ini tadi, bisa menggunakan wadah yang kedap udara atau biasanya aluminium foil bag. Kenapa menggunakan kemasan yang kedap udara? Agar tingkat kerenyahan si keripik itu tidak menurun atau juga agar si keripik itu tidak bau tengik. Nah, jika Ibu Bapak juga ingin menjual si produk itu, bisa mungkin ditempelkan di aluminium foilnya logo dari brand Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu saja penjelasan cara pembuatan buah mangganya. Apakah ada yang ditanyakan? Tanya, kita lihat tadi tentang keripik mangga. Misalnya keripik ini dibuat dengan bahan dasar selain mangga, bisa nggak? Soalnya kan selera orang beda-beda. Baik Ibu, tentu saja bisa menggunakan bahan baku yang lain. Misalnya Ibu ingin membuat dari keripik sayur, bisa saja diterapkan cara yang seperti ini, tapi mungkin ada sedikit perlakuan yang berbeda. Misalnya tidak perlu menggunakan gula ke dalam bahan pembuatan keripik sayur itu karena agar tidak mengurangi zat gizi dari sayurnya seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau kita jual yang produksi, kira-kira berapa kilogram ya mangga yang kita bisa? Baik, kalau menurut saya tergantung dari produksinya. Ibu mau membuat produksi dari skala kecil atau skala besar. Jika Ibu ini membuat dari skala kecil saja atau rumahan ya sebutnya Ibu, itu mungkin bisa menggunakan 3-5 kg mangga. Jadi dari satu buah mangga itu kan bisa menghasilkan beberapa irisan mangga. Itu sudah cukup untuk membuat satu produk atau makanan yang bisa dijual. Bagaimana cara mengurangi rasa asam pada mangga dengan menggunakan mangga yang sudah matang? Seperti yang saya katakan tadi ketika menjelaskan cara pembuatan, tadi kan kita menggunakan rebusan gula dan air. Jadi si rebusan gula dan air ini tadi bisa mengurangi rasa asam pada mangganya.
karena nanti si gurusan gula ini akan menempel pada si mangganya, jadi akan mengurangi paling tidak sedikit saja rasa asam pada mangganya. Tapi jika ibu ingin membuat rasanya lebih manis lagi, mungkin bisa ibu tambahkan gulanya sesuai selera, jadi si rasa asam itu akan berkurang. Ada lagi? Karena caranya untuk mengambil terjadinya kerusakan seperti kerusakan dan perubahan tekstur atau perinasannya pada keripik. Kalau menurut saya ibu, cara menghambat kerusakan atau ketengikan dari si keripiknya itu bisa menggunakan aluminium foil backing tadi atau kemasannya itu. Karena si kemasan ini kan dapat kedap udara seperti itu ibu, jadi dia akan menghambat atau mengurangi dampak dari kerusakan produk tersebut. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, buah mangga ini tidak hanya bisa dimakan langsung, tapi juga bisa diolah menjadi makanan atau produk yang berdaya jual atau bernilai ekonomi, yang bisa menunjang pendapatan Ibu Bapak sekalian. Misalnya Ibu Bapak ingin membuat bisnis kecil-kecilan, bisa menggunakan produk atau makanan ini, jadi kita dapat menambah atau menunjang pendapatan rumah tangga. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kita semua. Terima kasih atas waktunya Ibu Bapak. Selamat sore.